Mama, mama. Mama, mama. Mama, Ih, bising betul. Ada apa, Agus? Mama, main sama Agus yuk. Agus bosan main sendirian. Aduh, Agus. Mama ini sibuk. Mau urus rumah lah, mau gibah sama tetangga lah. Kau main sendiri aja, yuk. Nih, main HP nonton YouTube aja lah kau. Mama, mama. Mama, mama. Mama, mama. Mama, mama. Mama, mama. Bising lah. Ada apa lagi, Agus? Mama, bacain Agus cerita. Nih, dengerin cerita dari YouTube aja lah, ish. Mama, mama. Apa lagi, Agus? Mama. Artinya apa, Ma? Siapa yang ngajar kau tuh? Agus dengar dari video YouTube Om Faisal. Jangan kau tonton lagi si Faisal, tak bagus kontennya. Yang bagus kau tak belajar, yang jelek malah kau pelajari. Yang kasih dia handphone siapa? Kau kan bisa bikin kontennya lebih bagus tanpa ada kata toksik. Yang kasih dia handphone siapa? Aku kan tak mau anak aku gaptek. Yang kasih dia handphone siapa? Ya, aku yang kasih dia handphone. Kau cuma tahu kasih anak kau handphone, tapi tak ada digital parenting. Mana bisa mereka memilah konten? Kadang asal-asalan klik video. Makanya diperlukan digital parenting agar anak kecil tidak keliru. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita berada di era digital, di mana perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi sangat mempermudah hidup kita dalam berbagai hal. Contohnya saja seperti kemudahan mendapatkan informasi, kemudahan dalam bertransaksi, dan juga kemudahan-kemudahan lain yang serupa. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika orang tua tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman saat ini? Seperti kita tahu, perkembangan teknologi digital ibarat pisau bermata dua. Pisau ini bisa berdampak positif maupun juga berdampak negatif, tergantung dari penggunanya. Serupa dengan gawai atau gadget, kalau digunakan secara bijak, dapat membantu produktivitas kita, dapat menginspirasi, bahkan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Smart Parents, sebenarnya tugas orang tua dalam mengasuh anak soal teknologi digital sangat sederhana, yaitu membimbing cara penggunaannya dan mengenalkan konten digital yang dikonsumsi anak. Untuk mengasuh anak di era digital, secara umum, Smart Parents perlu melakukan setidaknya 5 hal. Pertama, menambah pengetahuan tentang teknologi digital yang berkembang saat ini, terutama fungsi, fitur, dan cara mengoperasikannya. Kedua, pahami resiko teknologi digital bagi keselamatan anak. Orang tua harus menyadarkan anak tentang resiko dan bahaya di dunia maya, misalnya penipuan, penculikan, cyberbullying, stres, dan sebagainya. Ketiga, memonitor penggunaan teknologi digital, baik terkait dengan aplikasi maupun konten. Pastikan aplikasi yang digunakan anak bermanfaat, dan monitor konten yang dilihat anak seperti riwayat penelusuran, agar tidak memuat konten negatif seperti kekerasan, pornografi, dan penyimpangan sosial. Keempat, Smart Parents juga perlu membuat kesepakatan dengan anak tentang waktu, durasi, dan saat yang tepat untuk menggunakan teknologi digital. Ini akan membantu anak dalam mengatur waktu dan berdisiplin, terutama menyeimbangkan waktu bermain dan belajar, serta menjaganya tetap aktif di dunia nyata. Dengan pemakaian yang positif dan terkontrol, prestasi anak dapat terjaga, bahkan meningkat. Kelima, Smart Parents perlu merancang aktivitas luar ruang yang menarik bagi anak, sehingga dapat mengurangi ketergantungannya pada teknologi. Smart Parents, edukasi teknologi digital bagi anak perlu disesuaikan dengan usia dan perkembangan anak. Pada usia bayi hingga batita, sebaiknya jangan paparkan anak dengan gadget, tapi perkenalkan anak dengan aktivitas fisik untuk mengembangkan kemampuan otak dan motoriknya. Pada usia 3 hingga 7 tahun, gunakan teknologi digital untuk membantu anak belajar, misalnya dengan mengenalkan angka, huruf, atau benda-benda sekitar. Tunda pembuatan akun media sosial bagi si kecil dan juga batasi akses gadget hingga usia anak cukup. Jangan jadikan gadget sebagai alat bantu menenangkan si kecil yang rewel. Dengan begitu, kita dapat mengurangi dan bahkan mencegah paparan konten negatif, gangguan konsentrasi, gangguan perkembangan otak dan fisik, serta gangguan bersosialisasi di dunia nyata. Dan yang pasti, membantu memperkuat interaksi anak dengan orang tua. Di usia 7 hingga 12 tahun, ajak anak berdiskusi tentang hal-hal yang dilihat dan dipahaminya dari dunia digital. Jangan hanya menyuruh atau melarang anak, tapi juga jelaskan mengapa suatu konten boleh atau dilarang untuk dilihat, agar anak mengerti bagaimana menyikapi konten digital di masa depan. Selain itu, gunakan teknologi digital sebagai sarana merangsang dan memfasilitasi kreativitas anak. Jadi, sudah saatnya kita bijak menggunakan gawai atau gadget. Keluarga hebat, keluarga terlibat.